maksiat. Berapa banyak orang gara-gara kerjaan ninggalin sholat jamaah. Berapa orang gara-gara dunia dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Berapa orang gara-gara dunianya dia begitu dia ketinggalan dari majelis yang mulia yang semacam ini. Semangatnya mereka itu perut, kemaluan, tahta, kedudukan. Adapun para salaf kita, semangat mereka adalah kehadiran hati bersama Allah. Semangat mereka qiyamul lail, semangat mereka salatul jamaah, semangat mereka adalah kelezatan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, di mata mereka itu siwak lebih baik daripada mobil yang paling mewah. Di mata mereka siwak lebih baik daripada dunia seisinya. Di mata mereka seperti pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya la an aqula subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar lebih baik daripada apa yang disinari oleh cahaya matahari di muka bumi ini, dan rakaat al-fajr khairun minad dunya ma fiha, qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Musibah di mata mereka, tahu apa musibah? Kalau ketinggalan sholat jamaah. Nabi bilang di dalam hadis, soalnya mereka pikiran mereka sesuai dengan pemikiran Nabi Muhammad. Kacamata mereka, mawazin mereka, ukuran mereka, pikiran mereka itu mizan dalam cara berpikir mereka sesuai dengan mizannya Rasulullah. Nabi bilang, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang ketinggalan salat asar berjamaah, itu bagaikan dirampok, dijarah dan diculik keluarga dan semua aset hartanya. Musibah besar, kenapa? Keluarga saya diculik. Musibah besar, semua harta aset saya hilang. Yang ketinggalan salat asar musibahnya sebenarnya lebih besar daripada itu semua. Tapi yang heran, orang kena musibah nggak berasa kena musibah. Keluarganya diculik, dia masih bisa ketawa, masih bisa makan, masih bisa duduk santai. Mobilnya hilang, dia masih bisa ketawa, masih bisa duduk santai. Rumahnya kebakar, dia masih bisa ketawa. Ini orang kenapa? Ini nggak beres otaknya, nggak waras. Kalau dia waras, dia bakalan bersedih, dia bakalan bergegas memadamkan apa yang membakar asetnya dia. Tapi nggak waras. Nah sekarang kita ketahuilah bahwasanya yang ketinggalan sholat jamaah terus masih biasa-biasa aja, ada sesuatu yang nggak beres pada pikiran orang tersebut. Cuma penyakitnya bukan di otak, penyakitnya di hati, dalam iman, kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ba'du salihin, ketika mereka datang ke masjid, tahu-tahu imam udah takbiratul ihram, langsung dia ngebrit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Siapa yang meninggal? Bukan meninggal, saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Wahakadha. Nah, semangat mereka nailul makarimi wal fadli, mencapai kedudukan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang kita sebutkan tadi itu nama-nama mulia, nggak ada satupun yang pernah sholat fardu sendirian. Dari orang-orang mulia tersebut nggak ada satupun yang pernah sholat fardu sendirian. Al-Habib Ali al-Masyhur bukan lagi cuma sholat fardu sendirian, sampai akhir hayatnya nggak tinggal sholat jamaah takbiratul ihram bersama imam, nggak pernah luput, sampai wafat meninggal dunia dalam keadaan demikian, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya berjamaah. Begitu, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan sholat sunnah, dengan sholat ibadat, witirnya udah beres, semuanya udah beres, dan menghembuskan nafas terakhir beliau dalam keadaan ibadatnya udah beres. Datang satu orang menjenguk al-Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, imam tasawuf Sayyidut Taifah di Baghdad. Junaid lagi sekarat, al-Imam al-Junaid sedang sekarat, toto lagi baca wiridnya Al-Quran.